Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian menonton video ini. Dan balik lagi di diskusi filsafat ilmu bersama kami dari kelompok 3. Dan di sini kami akan membahas tentang ontologi. Nah, sebelum kita mengenali lebih dalam tentang ontologi, kita harus tahu dulu nih tentang apa aja sih yang bakal kami pelajari. Kami bakal mempelajari tentang pengertian, sejarah, aliran, kaitan ontologi dengan filsafat ilmu, manfaat belajar ontologi, contoh penerapan, dan juga kajian ontologi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, pengertian ontologi. Pengertian ontologi secara umum adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Secara etimologi, istilah ontologi dari bahasa Yunani, yakni onta atau juga onto, yang memiliki pengertian sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada serta adanya itu benar, atau juga kenyataan sesungguhnya. Sedangkan untuk logos memiliki arti ialah sebagai kata, ilmu, studi, ataupun mengenai tentang teori. Nah, menurut pendapat ahli, ontologi adalah, sebentar ya teman-teman, saya cari dulu. Menurut Prof. Dr. Insinyur Sutrino, selaku dosen dari Universitas Jember, ontologi didefinisikan sebagai asas dalam menerapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek dari penelahan dan penafsiran mengenai hakikat realita dari objek ontologi tersebut. Ontologi juga disebut sebagai landasan dari ilmu yang menanyakan terkait apa dalam suatu pengetahuan serta berhubungan terhadap alam kenyataan serta keberadaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian ontologi. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, untuk Diki, waktu yang tepat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Agil. Saya akan menjelaskan dan memaparkan bagian sejarah dari ontologi. Ontologi itu sendiri berasal dari dua kata, onto dan logi. Artinya ilmu tentang ada. Merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Istilah ontologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi demi memberikan nama mengenai hakikat yang bersifat metafisis. Kemudian, dalam perkembangannya, Christian Wolff tersebut membagi metafisika ke dalam dua jenis, yakni metafisika umum serta metafisika umum secara khusus. Metafisika umum tidak lain ialah istilah lain dari ontologi. Sehingga bisa dikatakan bahwa metafisika atau juga ontologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas mengenai prinsip, mengenai dasar atau juga paling dalam segala sesuatu yang ada. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Baiklah, itu saja mengenai sejarah ontologi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih aliran yang ada di ontologi. Jadi di ontologi itu sendiri memiliki beberapa aliran, yaitu ada monisme, dualisme, materialisme, dialisme, dan agnostisisme. Dan apa sih maksud dari aliran-aliran itu sendiri? Yang pertama, monisme. Monisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Lalu yang kedua adalah dualisme. Dualisme yaitu meyakini sumber asal segala sesuatu yang terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan ada jasmani, yaitu spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azalani.
perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contohnya yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Lalu ada materialisme. Jadi untuk materialisme ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme bahwa jiwa atau roh itu hanyalah berupa proses, gerakan kebendaan dengan suatu cara tertentu. Lalu ada idealisme. Nah, idealisme ini sendiri adalah lawan dari materialisme yang juga dinamakan dengan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat, kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Intinya, sesuatu yang tidak berbentuk, yang tidak menempati ruang, menurut aliran ini materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Dan yang terakhir itu ada agnostisisme, adalah sebuah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contohnya adalah oleh para filosof eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre dan juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat atau ada manusia, tetapi yang ada adalah keberadaannya saja. Mungkin untuk aliran-aliran yang ada di ontologi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baik, kemudian materi selanjutnya, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terletak pada Undang-Undang Dasar Dunia Ilmu. Di atas telah disebutkan bahwa pendidikan ditinjau dari sisi ontologi, berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi kodrat atau bawaan yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi dan tujuan kehidupan manusia. Mungkin itu saja kaitan ontologi dengan filsafat ilmu. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya sendiri. Oke, selanjutnya ada manfaat dari mempelajari filsafat ontologi. Sebenarnya ada banyak manfaat yang sudah kami bahas dari hasil diskusi kami, cuma akan saya rangkum saja kesimpulannya yang pembahasan yang sudah kami bahas tentang manfaat ontologi. Jadi manfaat ontologi ini yang pertama membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Kemudian membantu menyelesaikan masalah relasi sehingga kita tuh dapat mengeksplorasi secara mendalam pada masalah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang manfaat dari ontologi. Oke, sorry sebelumnya kalau ada suara jangkrik ya. Ini laptop saya lagi error. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan ontologi. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan apartemen, yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu tentunya. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Meskipun kini banyak model dan bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, silakan. Untuk kajian yang ada di ontologi. Untuk kajian yang ada di ontologi itu sendiri memiliki dua, yaitu yang pertama adalah realisme dan yang kedua adalah nominalisme. Jadi realisme adalah sebuah penelitian yang memandang dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari manusia dan interpretasinya manusia terhadapnya. Lalu yang nominalisme itu adalah sebuah penelitian
yang percaya bahwa interpretasi mereka tentang dunia berdasarkan pada subjektivitas batin mereka dan lensa pribadi yang mereka lihat. Mungkin untuk kajian itu sendiri hanya 2 itu saja. Dan saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja presentasi atau diskusi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila kalian memiliki pertanyaan silakan komen di bawah. Saya Gil Zibran, pamit undur diri, dan bersama teman-teman saya kami undur diri juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.